وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه شاء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah ada yang bawa kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha' mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Dilanjutkan ngaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, masuk ke hikmah yang ke-69. Bunyi hikmahnya la tufrihka at-ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terjemahnya la tufrihka, jangan menggembirakanmu at-ta'atu, perbuatan taat, li'annaha, karena sesungguhnya perbuatan taat, barazat minka, terlahir minka, darimu. Jangan kamu bergembira terhadap ketaatan atau perbuatan taat yang sesungguhnya perbuatan taat tersebut terlahir darimu. Wafrah, akan tetapi bergembiralah biha, dengan taat, li'annaha, karena sesungguhnya taat, barazat minallah, tercipta minallah, dari Allah, maksudnya karena pertolongan Allah ilaika, kepadamu.
Kul katakanlah, ayat Al-Quran ini, kul katakanlah kekasihku Muhammad, bifadlillah dengan anugerah Allah, wa birahmatih dan karena rahmat Allah, fabidzalika dan dengan yang demikian itu, fadl dan rahmat Allah, falyafrahu hendaklah kalian bergembira. Huwa bergembira dengan fadl dan rahmat Allah, khairun lebih baik, mimma dari perkara yajma'un yang kalian kumpulkan dari benda-benda dunia. Itu terjemahnya kurang lebih. Ini kan kita terjemah secara umum gitu supaya mudah dipaham. La tufrihka ta'atun li'annaha baraz minka. Jangan kamu bergembira dengan ketaatan yang kamu buat, yang mana taat itu bersumber atau terlahir darimu. Jangan pernah kita bergembira dengan taat yang kita buat, karena taat itu karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, karena kekuasaan kita, sehingga kita gembira dengan taat yang kita buat. Nah, ini taat yang dicela, gembira terhadap taat yang dicela. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Akan tetapi gembiralah dengan perbuatan taat yang kamu buat, karena perbuatan taat itu hasil dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gembira kita ini atas taat yang kita buat ini karena Allah tolong kita atas perbuatan taat tersebut. Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, sehingga kita bisa melakukan taat. Nah, itulah kita gembira di situ. Nah, bukan gembira karena kita mampu, kita kuat lakukan taat. Nah, itu dicela gembira kayak begitu. Qul katakanlah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, fadl Allah, dengan yang tersebut itulah hendaklah kamu bergembira. Kita diperintahkan dalam Al-Quran itu untuk bergembira. Ada gembira yang terpuji, ada gembira yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah kita untuk bergembira, ini ayatnya. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah kekasih Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah, dengannya lah hendaklah kalian bergembira, berbahagia. Jadi perintah kita untuk bahagia dan bergembira karena fadl Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yang dengannya kita bisa taat, maka itulah hendaklah kita gembira dengan hal tersebut. Ada juga gembira yang dilarang, gembira yang disebutkan juga dalam Al-Quran tapi dicela. Disebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-Qasas ayat 76, menceritakan tentang kisahnya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih wa inna mafatihu latanu bil usbati ulil quwwah wa qalu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira, senang, karena Allah tidak suka orang yang senang. Kisahnya Qarun yang merupakan salah seorang masih kerabat keluarga dengan Nabi Allah Musa. Sebagian mengatakan masih sepupu dengan Nabi Musa. Ketika dia jadi kaya, banyak hartanya, maka Nabi Musa perintahkan Qarun, hendaklah kamu itu infakkan sebagian hartamu untuk agama. Maka dia mengatakan apa? Tidak mau saya, ini usaha saya. Ada tajri min tahti, ini semua karena usaha saya. Kalau dia mau harta ya usaha sendiri, ngapain ambil harta saya kasih ke dia. Kalau dia mau harta ya kerja sendiri. Tidak mau dia. Nah, terus dia bangga dengan kekayaannya tersebut, ditegur oleh Allah, la tafrah fa innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira dengan apa yang kamu buat, yang merasa kamu mampu untuk menghasilkan apa yang kamu mau. Akhirnya perbuatan tersebut, gembira yang seperti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya ya? Ya, ada gembira yang dicintai, ada gembira yang dilarang. Makanya dalam syarah kitab Al-Hikam ini, Aiqadul Imam, yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Ajibah dan syarah-syarah yang lain juga menyebutkan
At-ta'atu kismani. Gembira dengan taat ini ada dua. Gembira dengan taat yang kita buat. Taat ini maksudnya taat kepada Allah. Taat kepada Allah yang kita diperintah bergembira itu ada dua. At-ta'atu kismani. Kismun madmumum wa kismun mahmudun. Ada gembira dengan taat yang kita buat, yang mana itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gembira tersebut. Dan ada juga yang kedua, yaitu taat yang mana kita bergembira dengan taat tersebut dicela, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, gembira dengan taat ada dua, kismani. Kismun mazmum, yang dicela. Gembira kita dengan perbuatan taat tapi dicela, dibenci oleh Allah. Yang kedua mahmudun, kita gembira dengan taat itu dicintai oleh Allah, dipuji oleh Allah, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Taat yang mazmum, taat yang ketika kita gembira dengan taat tersebut, tapi gembira kita dengan taat itu dicela oleh Allah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fal madhmumu ka farhi bi ta'ati bihaitsu zuhuruha min nafsihi wa haulihi wa quwwatihi, yaitu gembira dengan taat dari arah taat tersebut dari dirinya, min nafsihi wa haulihi, dan kemampuannya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Nah, di saat orang itu gembira dengan taat yang dibuat, tapi taatnya itu karena kekuatan dia. Oh, saya mampu buat tahajud 1000 rakaat ini, saya mampu istiqomah ngaji ini. Jadi dinisbatkannya kekuatannya amal itu ke dirinya, terus dia gembira, senang. Nah, ini taat seperti ini taat seperti ini, gembira dengan taat seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku istiqomah ngaji ini memang karena aku mampu, aku kuat. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu hilang. Dinisbatkan itu min nafsi wa haulihi wa quwwatihi, dari dirinya, dari kemampuannya dan ketaatannya. Terus dia gembira, seperti Qarun itu tadi jadinya bangga dengan hartanya yang banyak, disuruh infak, malah katanya kalau mau ya usaha sendiri, ini hasil jerih payah saya. Dia nafikan bahwa itu adalah pertolongan Allah. Kenapa? Wa huwa ujbun, karena kita merasa mampu, meyakini itu kekuatan dari diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita nanti akan menimbulkan ujub. Sedangkan ujub itu muhbitun lit-ta'ah, akan merusak taat itu sendiri. Kalau kita sudah menisbatkan kemampuan kita taat, puasa, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya dari diri kita, maka nanti akan timbul ujub, bangga diri. Nah, tatkala ujub dan bangga diri itu ada pada diri kita, muhbitun lit-ta'ah, akan merusak taat itu sendiri. Nanti enggak bernilai taat itu, karena itu ujub jadinya. Wal ujubu memba'u syarr, dan ujub itu sumber segala keburukan. Mulai timbul bangga diri. Nah, orang kalau sudah merasa dia mampu, merasa dia kuasa untuk sesuatu itu, untuk taat itu, nah timbul ujub, bangga diri dia. Nah, ujub ini akan merusak taat itu sendiri dan sumber dari segala keburukan. Kalau orang sudah ujub itu, ngelihat orang yang lemah amarnya, ndek noah ngaji, lemah taatannya, diremehkan, dipandang rendah gitu. Itu timbulnya. Nah, maka yang pertama, bergembira dengan taat yang dicela itu tatkala taat itu kita gembira, tapi dalam taat itu nisbatnya kemampuan, kekuatan yang kita buat dalam taat itu dari diri kita. Nah, ini gembira seperti itu dicela, insyaallah ya. Apalagi sampai diyakini bahwa kekuatan itu murni dari dia, syirik sudah jadinya itu. Kalau sampai diyakini ini taatnya aku memang karena kekuatanku, ini syirik sudah jadinya itu. Itu namanya syirik
khafi. Ya. Tatkala kita merasa mampu menafikan bahwa itu dari pertolongan Allah, merasa diri kita sak mampu, aku sak pinter, aku sak mampu, aku sak bau, ya, maka di saat itulah dia terjatuh ke syirik khafi, samar. Paham ya? Itu yang dicela, taat yang dicela, gembira dengan taat yang dicela, yaitu tatkala kita nisbatkan kemampuan taat itu kepada diri kita sendiri, karena akan menimbulkan ujub, sementara ujub itu akan merusak amal taat kita serta sumber dari segala keburukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini bagian yang masih yang tercela, gembira dengan taat yang masih dicela, itu yang pertama tadi. Yang kedua, tatkala kita melakukan taat dan kita memastikan dengan taat kita ini pasti akan masuk surga. Pasti berhak kita akan mendapatkan surga. Ini gembira dengan taat yang memastikan kita akan pasti masuk surga. Ini taat yang tercela. Bukan dalam tah lakukan taat maka yakin diri itu wah mau kunci surga, itu enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena taat kita ini bukan yang masukkan kita ke dalam surga, bukan. Tapi apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pira lalu taat setegawe ini ketimbang ganjaran surga yang kekal abadi dan penuh kenikmatan. Ini kita bandingkan dengan taat kita sak nyelelet ini untuk dapat surga, enggak sebanding. Paham ya? Maka kita masuk surga ini bukan karena taat kita ini, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dengan begawean nukang misalnya, nukang selama 1 minggu, kerjanya cuman dari pagi sampai siang. Biasanya orang nukang kerja seminggu dari pagi sampai siang, itu gajinya berapa biasanya? Dek nepol cuman pagi siang seminggu. Pira seminggu? Erde paling pol 1 juta pun keluian. Ini dari pagi sampai siang seminggu dikasih 1 juta atau 2 juta. Itu namanya apa namanya? Imbalan secara umum. Tetapi ini ada orang kerja dari pagi sampai siang seminggu tapi dikasih rumah. Itu imbalan atau kasih sayang? Hah? Kasih sayang atau gajinya? Kasih sayang itu. Kalau secara anunya kan ya paling dapatnya 1 juta gitu. Tapi ini kok sampai diberikan rumah, mobil, obrokan hadiah, ini bukan imbalan tapi kasih sayang. Ya gitu juga pira lalu taat setegawe ini ngaji purun sejam kadang ngantok-ngantokan tengah ngaji. Terus miri di surga. Kerapak surga doang mungkin itu mau ngene serius amal tengene lemah ngene anu tane. Makanya itu masuk surga bukan karena taat dek ni sembanding dek na bau terbandingan taat sangane terus temu surga sak kekal abadi sak selama apa-apa temele ya arak le surga no den narak tempat susah gembira selama-lamanya, senang selama-lamanya, terus kita anukan dengan taat yang kita buat tidak bisa. Makanya kita masuk surga itu karena kasih sayang dan rahmat Allah. Maka jangan kita gembira dengan taat yang kita buatin terus tepastian aja tetap masuk surga. Paham ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan sebab amalnya. Dinarak dengan sebab tamu surga dengan sebab amalnya. Wala anta ya Rasulullah, ada sahabat berketuan, sida masih kena Rasulullah dia debut tamu surga kanca amal. Wala ana, aku bayi masih kena. Nabi Muhammad loh. Pernah sentuh surga Nabi Muhammad. Maksum, tidak akan sentuh dosa, dan beliau sebab beliau surga neraka diciptakan, tapi beliau katakan saya juga tidak masuk surga dengan amal. Illa an taqabbadani Allah bi rahmati, kecuali karena rahmat, karena diliputi aku oleh rahmat Allah, karena itulah aku masuk surga. Itu Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, jangan pernah memastikan dengan taat kita yang kita buat ini pasti jadi tamu surga. Ndak. Masuk surga itu karena kasih sayang Allah.
Maka nanti kalau kita berbuat ketaatan, kalau orang senang dengan kita, dan kita akan diberi hadiah oleh Allah berupa surga. Paham ya? Yang nggak sebanding. Sering dulu awal-awal kita ngaji itu yang ceritakan bagaimana zaman Bani Israel itu yang sudah melakukan ibadah itu dari baliknya sampai matinya nggak pernah namanya ninggalkan perintah Allah, dan nggak pernah nyentuh maksiat. Taat malam tahajud, siang puasa, ndik nuah sentuh maksiat. Bani Israel luik dengan Bani Israel sangat. Tiba-tiba ketika mati di persidangan Allah diperintahkan, wahai hambaku Fulan, silahkan masuk surga kamu dengan rahmatku. Mendengar firman Allah silahkan masuk dengan rahmatku itu kedek nih hamba nih, ya Allah mbe amalku sak 70 tahun ku ibadah ndek ku contoh maksiat kan taat terus nembe ya, maka ku masuk surga kan kado rahmat. Protes dak Allah Ta'ala dan terima disuruh masuk surga si Allah dengan rahmat. Ya tagih nembe taatku sak 70 tahun no. Maka ndek ku disuruh tamu surga kan sisi amalku sak 70 tahun no. Maka Allah katakan oke, kalau kamu ini memang mau hitung-hitungan dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Malaikat ambil amalan yang 70 tahun itu, taruh di timbangan dan cungkil satu biji matanya itu di timbangan. Ternyata ditaruh amalnya nggak pernah maksiat taat, terus satu timbangan dicungkil satu. Ternyata apa? Nilainya sama. Seimbang. Seimbang taatnya dewa maksiatnya diimbang dengan satu biji mata itu seimbang dia. Kamu tengok itu nilai satu nikmat mata yang saya berikan itu seimbang dengan alam 70 tahun. Sekarang congkel lagi yang sebelahnya. Kalau dicongkel sebelahnya kan beratan mana jadinya? Biji mata itu. Satu nikmat biji mata itu mengalahkan ibadah yang gak pernah maksiat 70 tahun itu. Belum nikmat kaki, tangan, lisan, macam-macam. Makanya oh ya Allah, maafkan saya Allah, ya saya masuk surga dengan rahmatmu, katanya. Silahkan masuk surga, seperti itu. Maka jangan pernah kita gembira dengan taat yang kita buat ini, terus kita yakini peristiwa dengan taatnya jadi tamu surga. Paham deh? Tetap tegawai taat. Makanya murnikan kita taat ini memang karena kita ini hamba. Kita ini nggak punya program melainkan hanya mentaati Tuhan kita, yaitu Allah. Urusan surga neraka itu urusan Allah. Tapi kalau sudah betul taat kita kerjakan, pasti ya nanti Allah yang akan kasih, karena janjinya dari Allah dalam Al-Quran banyak. Innalladzina amanu wa aminus solihati lahum jannatun. Kita pegang janjinya Allah ini, yang kita pegang. Yang beramal dan yang beriman dan beramal soleh, Allah akan janjikan Nah ini yang kita pegang, jaminan Allah, bukan amal kita ini. Namun amal itu di bawah, apalagi model amal-amal itu nih kan. Allah masih Allahu Akbar itu ingat Allah habis nu banggangan ini dah jaga nih pikiran teh ya tandalan di bawah ngodoan sandewa nyentuh maksiat no masih perhitungan sel, apalagi marai itu. Makanya yang kedua, janganlah kita memastikan atau menghakkan diri kita dengan taat kita ini pasti kita akan masuk surga. Paham ya? Tapi yang kita anukan apa? Ya janjinya Allah itu yang kita anukan. Kemudian yang ketiga, gembira dengan taat yang dibenci. Ini masih yang dibenci, yang mazmum, yaitu tatkala kita gembira dengan taat yang kita buat terus kita merasa paling taat. Nah itu tidak boleh, karena timbul sombong. Kalau tadi yang pertama ujub, kalau ini sombong. Tatkala kita merasa kita bergembira dengan taat yang kita buat, yang istiqomah, terus kita bangga di situ, maka di saat itu nanti akan timbul sombong, merasa paling taat, merasa paling alim, merasa paling soleh. Nah itu jangan. Kita gembira dengan taat itu, kita tengok orang-orang yang lain yang masih lemah itu, kita jadi sombong gitu, takabur. Nah ini bahaya. Sering kita dengar bahwa takabur itu tidak akan pernah masuk surga. Jangankan masuk surga, orang punya takabur di hatinya walaupun sebiji zarrah itu, sekerepok itu bau surga nggak didapat, apalagi masuk surga. Makanya jangan kita gembira dengan taat yang kita buat terus kita merasa dalam diri kita, kitalah yang paling taat dari yang lain. Nggak boleh itu. Nanti akan timbul takabur, sombong. Sombong ini sifat Allah. Siapa yang mengambil
sifatku, ridaku kata Allah, maka aku akan mengazabnya. Jadi seperti itu. Itu yang ketiga. Nah ini gembira dengan taat yang model tiga ini. Yang pertama, kita merasa mampu karena kekuatan kita. Kemudian dengan taat ini pasti kita akan masuk surga. Kemudian taat ini kita tanamkan dalam diri kita, kita merasa paling taat, terus kita gembira dengan hal yang tiga ini. Nah ini taat yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Gembira dengan taat yang dibenci oleh Allah, bisa termasuk kategori tadi itu. La tafrah fa innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira dengan yang tadi itu. Bisa kita masukkan ke situ, karena Allah enggak suka orang gembira dengan hal-hal yang tadi itu, karena itu dibenci oleh Allah. Paham ya? Nah sekarang kita bahas selanjutnya, bagian yang kedua, taat yang dicintai, yang mahmud, yang disukai oleh. Taat yang gimana? Kok kita gembira dengan taat kita itu, tapi kita dicintai tambah diganjar besar oleh Allah Subhanahu. Kapan itu? Kalau kafarhi bitta'ati bihaitsu syuhuduha minallahi ta'ala ni'matun minhu wa fadlah. Nah, yang pertama itu, ini ada dua. Yang pertama, tatkala kita gembira, senang dengan taat yang kita buat, dari arah bahwa taat kita itu ditolong oleh Allah. Karena Allah sayang dengan saya, karena ini pertolongan Allah, karena ini kekuatan Allah yang Allah berikan, sehingga saya bisa melakukan taat itu. Nah ini dipuji oleh Allah. Bihaitsu syuhuduha minallahi ta'ala ni'matun minhu wa fadlah. Ini karena nikmat Allah ini. Kalau tidak ada ditolong oleh Allah, tidak mampu saya bisa ngaji ini, tidak mampu saya baca salawat ini, tidak mampu saya hadir di majelis ini. Semua ini karena nikmat, fadl, karena pertolongan Allah. Nah ini terus kita senang, itu gembira kita. Nah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan selamat dari ujub, takabur itu, karena sudah kita nisbatkan itu bukan dari kekuatan kita. Paham ya? Dulu awal-awal dakwah itu ada Kiai Halim namanya, mungkin ada yang tahu di sini. Kiai Halim, Pondok Sragen, pondoknya Ustaz Abdurrahim Baswen. Jadi awal-awal dulu itu kita masih kecil. Beliau kalau ceramah itu berkesan, langsung aja masuk ke hati itu. Kalau beliau ceramah itu, padahal biasa ceramahnya. Maka ditanya, kenapa kok Tuhan bisa ceramah ini kok kayak nusuk ke hati gitu, padahal biasa ceramahnya. Nah, kalau sekarang kan menggebu-gebu, ceramahnya keras-keras sampai terjengkok nusorban lagu apa. Lihat majelis dah berkesan dahulu lali deh. Nah, Kiai Halim nanti beda beliau nih. Bayannya biasa tapi masuk ke hati. Orang yang mendengarkan itu kebanyakan bisa nyadar dari kelalaiannya. Ternyata apa amalannya apa ya ini? Dia nafikan kemampuannya untuk ngomong, bicara kebaikan, menyampaikan ini. Dia nisbatkan itu, ini semua dari Allah. Kalau sudah itu niatnya ngomong, insya Allah akan masuk ke hati, karena sudah dinafikan kekuatannya. Dia tanamkan ini semua karena Allah. Wa billah wa minallah wa ilallah. Paham ya? Nah, berkesan. Nah, gua masih andalan diri buat konsep apa udah sampai biasanya kurang berkesan. Lagu lama. Nah, yang bisa seperti itu orang-orang yang takluknya kuat dengan Allah. Salah ya? Nah, matah bau pokoknya takluk kuat, serah jok Allah ta'ala, takluk kuat, ingat Allah. Nanti biasa orang ngomong yang seperti itu, kalau ngomong sedikit aja berkesan. Beda dengan orang yang ngonsep julu, ono julu, itu kurang, karena masih andalan kekuatannya mungkin berkesan, tapi sesaat itu habis itu hilang, menggebu-gebu, terkesan orang keluar masjid hilang, sudah lali lagi. Tapi kalau orang dia mampu seperti itu, dia nafikan kemampuan, kekuatan, kehebatan dalam menyampaikannya itu dinisbatkan ke Allah. Sedikit saya disampaikan itu, orang akan terkesan, bisa sampai matinya terkesan. Paham ya? Nah, taat yang gembira dengan taat yang dipuji itu tatkala kita nisbatkan taat yang kita buat itu minallahi ta'ala nikmatun minhu wa fadlah, yaitu dari Allah dan merupakan nikmat dan anugerah Allah. Saya mampu lakukan taat ini murni karena saya ditolong oleh Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, mana mampu saya.
kedipkan mata saja kalau nggak ditolong oleh Allah tidak mampu, apalagi mau buat taat yang seperti ini tidak mampu. Nah ini terus kita senang itu, nah itu dipuji, disenangi oleh Allah, taat gembira karena yang kita senangin itu apa? Bantuan Allah itu, bukan taat yang kita buatin, tapi bantuan Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita taat. Nah ini kalau kita gembira dengan tersebut, maka itu mahmud, sangat-sangat dicintai oleh Allah. Inilah hamba yang sebenarnya. Hamba sebenarnya itu apa? Tatkala dia nisbatkan semua dari Allah, maka di sini syarahnya ada sedikit disebutkan. Taat yang diinginkan itu apa? Yaitu taat lillah wa billah wa minallah. Taat lillah yang dikerjakan karena Allah, billah yang dikerjakan billah karena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, wa minallah dan karena bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa gabungkan ini, kita taat memang niat kita karena Allah, terus mampunya kita niat karena Allah, ini juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatannya pun dalam taat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya hamba. Dia taat karena Allah, kemudian dia pahami taatnya ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini taat yang sebenarnya yang disukai oleh Allah. Ini taatnya seorang hamba, ibadah billah wa minallah wa ilallah. Insyaallah ya, kita usaha. Nah kemudian yang kedua yang dipuji oleh Allah itu yaitu kafarhi bihaitsu anha alamatu hubbillah wa sababu qurbihi wa la yaruna haulan wala quwwah. Yang kedua ini, orang gembira dengan taat karena sungguhnya taat tersebut alamat tanda cintanya Allah kepadanya, dan dia tidak menengok dalam taatnya tersebut kekuatan dan kemampuan dirinya. Nah itu puji juga ini yang kedua. Itu tatkala orang gembira dengan taat yang dibuat karena ini adalah bukti cintanya Allah kepada dirinya. Nah, berarti Allah sayang dengan saya ini, maka saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk lakukan taat dan jalan saya untuk bisa mendekat dengan Allah, dan dia tidak lihat bahwa itu kemampuan dari diri dia dan kekuatan dia. Nah ini juga taat yang dipuji, yaitu kafarhi bihaitsu anha alamatun, yaitu tanda sayangnya Allah. Nah, karena Allah sayang kepada saya, cinta kepada saya, maka saya dipermudah dalam taat. Terus kita begini bersyukur, senang, alhamdulillah ya Allah, ini dipuji. Paham ya? Yang pertama dari yang dipuji itu tatkala kita taat, kemudian kita nisbatkan semua kepada Allah. Kemudian yang kedua ini yang dipuji juga tatkala kita taat, kemudian kita mampu mengatakan bahwa ini adalah karena kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada saya, maka saya diberi kekuatan untuk taat, dan dia tidak melihat bahwa itu dari dirinya ataupun dari kekuatannya. Maka ini namanya taat. Tatkala kita gembira dengan taat tersebut, maka itu sangat dicintai, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan memang hakikatnya begitu. Nah, hakikatnya begitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullah, kalau bukan karena fadl anugerah Allah, wa rahmatih dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun orang terselamat dari segala jenis keburukan. Kalau tidak karena rahmat dan kasih yang Allah, kita tidak akan bisa selamat dari keburukan hawa nafsu kita, tidak akan bisa selamat kita dari keburukan setan, tidak akan bisa selamat dari keburukan orang-orang yang hasad kepada kita. Kita bisa selamat itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatih lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena penjagaan Allah, rahmat kasih sayang Allah, kamu akan ikut langkah-langkah syaitan kemanapun syaitan pergi. Tapi karena Allah yang tolong kita, yang jaga kita, kita mampu menahan diri untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya apa? Yakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita berupa taat ini karena rasa sayang Allah kepada kita, dan karena kita ditolong, diberi kekuatan oleh Allah, bukan karena diri kita. Nah inilah ibadah yang sangat dipuji, inilah ibadah yang betul-betul ibadahnya seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ditanyakan dulu. Paham tapi ini ya?
Nah inilah makanya kita ngaji hikam ini memang untuk ini, bagaimana seutuh-utuhnya kita ini jangan bersandar seperti hikmah awal itu. Kan hikmah awal itu apa? Jangan bersandar kepada apapun, hatta kepada amal pun jangan bersandar, hanya kepada Allah itu. Kalau kepada diri kita lemah, bersandar kepada bos akan mati, kepada istri anak akan mati, bersandar kepada kepintaran ini akan hilang. Apapun yang selain itu akan sirna, akan hancur, akan mati. Tapi kalau bersandar kepada Allah, hayyun la yamu, tidak akan pernah mati, akan terus hidup, akan di dunia di akhirat akan terus ada. Makanya kalau bersandar kepada yang selain Allah ya sudah, kecewa. Manusia itu bisa lupa, manusia itu bisa khianat, manusia itu bisa macam-macam. Kalau kita bersandar kepada manusia, kasihannya kecewa. Paham ya? Oke, mungkin yang tanyakan. Ya. Ada 5 jenis hamba Iya. yang akan masuk surga. Iya. Dan dijamin akan masuk surga. Iya. Bila dia mengerjakan salah satu di antaranya, berbakti kepada orang tua. Nah, apakah ini pendapat atau anekdot yang begini ya benar atau enggak? Kalau kita dengar yang kan, kalau kita nggak akan masuk surga tanpa kita tidak akan masuk surga dengan amal kita. Tapi sebagian atau ustaz saya dengar bahwa yang tadi itu. Ya. Ini kan ranahnya kita ngaji Al-Hikam Al-Athaiyah ini kan memang untuk memurnikan. Kalau secara hadis yang banyak orang masuk surga itu banyak modelnya. Bisa dengan jihadnya masuk surga. Kalau pemimpin dengan adilnya bisa masuk surga. Kalau anak dengan taatnya kepada orang tuanya bisa masuk surga. Istri dengan taatnya ke suaminya bisa. Dan ada semua hadisnya. Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin falahal jannah. Mana-mana perempuan yang tinggal mati suaminya, kemudian suaminya ini ridha dengan dia, masuk surga. Tapi ini yang dimaksud di sini adiknya betul-betul mungkin semua masuk surga yang khidmat dengan, tapi orang kok masuk surga dengan punya makom seperti ini nggak bisa dibandingkan derajatnya. Paham nggak? Nah, inilah makanya ibadah hamba itu yang seperti ini nih, selalu menisbatkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ada juga orang masuk surga dengan khidmatnya kepada orang tua, dengan amanahnya, dengan ini masuk surga. Cuman nggak bisa mengalahkan masuk surganya orang yang seperti ini. Paham ya? Walaupun kan surga ini bisa masuk siapa, tapi derajatnya beda. Apalagi dia bisa masukkan ini taatnya ke orang tuanya, itu dia nafikan ini taat saya ke orang tua ini bukan kekuatan saya tapi ditolong oleh Allah, tambah lagi nanti bedanya. Nah, paham ya? Apa? Paham ya? Apalagi dia pernah ngaji begini terus dia lakukan bakti, dia berkhidmat ke negara, berkhidmat ke ini, tuh dia nafikan bukan karena kekuatan saya bisa mimpin negara ini, tapi karena pertolongan Allah. Nah itu berarti pemimpin yang bertauhid namanya ini. Pemimpin yang ya kayak sahabat dulu. Paham ya? Ya seperti itu. Nah, makanya tujuan kita ngaji tasawuf model-model kayak hikam ini untuk itu, kita murnikan. Karena sejatinya ya kita kan memang nggak ada yang mampu kita ini. Ada karena diadakan oleh Allah. Kita kuat karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya enggak ada. Yang wajibul wujud itu di pengajian kita ngaji akidah dulu itu kan pernah kita bahas. Wajibul wujud itu ya Allah itu sendiri yang ada tabah permulaan, tidak akan pernah berubah. Ya kita ini ara itu taraan, mampu itu kemampuan, kuat itu kekuatan. No, dia tebu kembalian sekanono dia ini sampai itu merasa itu ini dia ara. Kita ini makhluk, namanya makhluk ini wah nanda ini ara, kemudian itu araan itu ini fana akan sirna tabau mati wafat dalam berkeyakinan seperti ini yang kita kaji ini. Oh nanti derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Terus dendek sampai tetap kita pakai asbab, tetap kita kerja, tetap kita ngaji, cuman dalam hati kita berkeyakinan ini semua karena taufik Allah. Manfaatnya apa? Supaya bersih penghambaan kita kepada Allah, tidak ada embel-embel yang lain gitu.
Dan orang seperti ini walaupun nggak minta surga, sudah pasti surganya lebih tinggi sudah ketimbang orang minta terus surga. Tapi orang ini biasa saja, tapi tetap dinisbatkan dari Allah. Ini masuk surga, pasti masuk surga sudah. Nah, karena posisinya ini syirik khafi seperti yang tiang bahas tadi itu, kebanyakan kita nggak paham ini kan. Kalau syirik itu dulu pernah kita bahas, ada akbar, ada mutawassit, ada asghar, ada khafi. Kalau akbar ini disembah Allah, kanci disembah selain Allah, patung itu sembah Allah, itu sembah Yesus kan. Nah ini namanya syirik akbar. Nyembah ndek napa yakin itu sembah, nanti sujud masih sujud di Allah, sujud di berhala, namanya ini syirik akbar. Ada syirik mutawassit yang pertengahan, ndek sembah ye lagu sina yakini nana cincine lamun ku kadu nana pokok de narah bani li aku. Ndek sembah kan lagu sini ya yakini ada selain Allah yang kekuatan nampak kadu nih ngembeng-ngembero dengan ini pokoknya kecantal doang. Seperti itu, paham? Nah ini namanya enggak disembah tapi dia diyakini. Ada yang asghar itu apa? Beramal bukan karena Allah, ya gawe kebaikan. Karena bisa bedakan ar-riya'u syirkul asghar. Riya ibadah yang kita buat tapi ingin dilihat orang, itu syirik kecil. Kita ngaji, kita bertasbih, kita sembahyang belo-belo karena bertuadeng nyiuk belo-belo. Nah ini syirik yang ada. Yang khafi itu inilah ini. Kita masih merasakan diri kita mampu dalam taat, dalam urusan dunia doang tercela, apalagi sampai urusan agama merasa mampu taat ini karena kekuatan te. Nah ini nggak boleh. Nah ini kita akan tahu kalau kita ngaji seperti ini. Paham ya? Supaya kita kembali seperti kita bayi dulu itu. Dulu itu kan kita bersih ketika bayi itu. Tapi tatkala kita lahir berduit terima, berduit tenai, berduit terkentok merasa mampu berdaya kali bayi tinggal tindak doang. Dek perut ibu dah kan dia datang mesak-mesak nasi jajan. Tapi tatkala kita lahir di dunia sudah merasa kita punya mata, tangan, kaki, pikiran, sudah merasa mampu tanpa butuh Allah. Makanya tersusahan Allah Taala kan mesak-mesak. Ande tebu tawakal malah tian ina atelai tetap jangan akan turun Allah Ta'ala. Nah gua apa? Karena kita berdua merasa mampu, merasa punya harta, keahlian ini, ya sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup insyaallah ya. Nah ya. Iya. Tetap apapun itu, mau maksiat mau taat, itu semua dari Allah. Jadi ndak boleh kita katakan taat tok itu dari Allah, yang baik-baik dari Allah, yang maksiat enggak dari Allah. Berarti arah pencipta selain Allah yang berupa maksiat. Berarti dua jadi lihat Tuhan. Ada Tuhan pencipta taat, ada kan Tuhan dua ini kan dan kanggo. Makanya semua yang baik yang buruk ya pacuan. Tidak akan sempurna iman kalian, tidak akan sampai ke derajat iman yang sempurna kalian itu hatta tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Tidak akan sempurna keimanan kalian kepada Allah sebelum kalian yakin dengan takdir khairihi wa syarrihi min Allah, baik buruk dari Allah. Semua cuman kita diarahkan kalau yang baik nisbatkan kepada Allah. Ini adab. Kalau yang buruk walaupun dari Allah tapi nisbatkan ke diri kita, nisbatkan ke diri kita walaupun itu dari Allah. Makanya sering kan kita Tuan Guru menyampaikan itu baiknya dari Allah, yang kurang-kurangnya dari kesalahan saya. Padahal Tuan Guru beli, masa ada ini yakin perkara ini adab walaupun yakin di liman Allah lagu ndak layak lah kita ini hamba nisbatkan yang buruk-buruk ke Allah. Ini adab. Dan ini diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma min hasanatin fa min Allah. Dalam Al-Quran disebutkan kebaikan-kebaikan yang kamu buat dariku kata Allah. Wa ma min si'atin fa min nafsik, dan yang buruk dari dirimu. Gitu diajarkan, maksudnya diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita yakin semua baik buruk dari Allah, enggak boleh yakin bahwa yang buruk itu
yang dari selain Allah, berarti ada dua Tuhan namanya. Model-model itu nih saya taat nih Allah saya ciptaan, boleh model-model pelacur, apa namanya minum, berarti bukan Allah yang ciptakan karena buruk, berarti dua jadi Tuhan dari ini. Nah, semuanya dari Allah. Cuman dalam pelapatan kita sebagai adab kita ngomong terhadap Tuhan yang Maha Kuasa itu yang baik dari Allah, yang buruk disifatkan ke kita. Paham insyaallah ya? Cukup? Lagi? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.